Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, today I'd like to teach about basic English structure, which is very basic. If you are quite new in learning English structure, so this video suits you. But if your level is intermediate or advanced, so this video will give you reinforcement. Okay, let's start. Okay, basic English structure. In this video, I'd like to use Indonesian because mostly my students are from junior high school. So if I teach in English, it's so hard for them to understand about English structure. Oke, kita mulai. Ini the steps of learning atau langkah-langkah pembelajaran kita. The first is letters. Of course, kita tidak akan membahas ini karena kita sudah bahas ini di kalian sudah tahu tentang huruf di kindergarten, ya, A, B, C, and etc. Huruf kalau disusun itu bisa menjadi kata dengan syarat setelah disusun dia memiliki makna. For example, I. Ya, walaupun ini hanya satu kata, dia berarti kalau di dalam bahasa Indonesia saya, book, buku, dan seterusnya. Ya. Kemudian kata jika disusun dia akan menjadi frase atau kalimat. Kapan kata itu bisa menjadi frase? Kapan kata itu bisa menjadi kalimat? Ya. Sebagai mana yang kita tahu dulu waktu kita belajar tentang kalimat, kita kenal SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, sebuah kalimat minimal terdiri dari dua, subjek and predicate. Nah, kalau kita menyusun dua kata, kemudian yang pertama menjadi subjek, yang kedua menjadi predikat, maka itu menjadi kalimat. Contoh, Sinta eat, walaupun tidak ada rice, ya, Sinta eats, nah, itu sudah kalimat. Tapi kalau kita susun dua atau tiga atau lebih kata, ya, walaupun banyak kata-kata yang disusun, tapi tidak membentuk formasi subjek dan predikat, maka itu bukan kalimat. Ya, maka itu akan menjadi phrase atau frasa dalam bahasa Indonesia. Contohnya a big book. Ini ada tiga kata. Buku yang besar. Seperti itu. Nah, ini kan nggak bisa jadi kalimat kan? Karena tidak tersusun dari susunan subjek dan predikat. Kemudian dari sini nanti kita akan belajar tentang klausa dan compound sentence. Nah, apa sih bedanya simple sentence dan compound sentence? Intinya gini, kalau simple sentence itu subjeknya satu, predikatnya satu. Tapi kalau compound sentence kadang itu antara subjek dan predikatnya ada yang dua, atau malah baik subjek dan predikat sama-sama terdiri dari dua. Ya, bagian dari kalimat majmu' adalah kalau dipecah menjadi dua, dia namanya klausa. Ya, seperti itu. Nah, mungkin terlalu jauh kalau kita langsung belajar klausa dan compound complex sentence. Jadi kita mungkin pembelajaran kita akan fokus di 4 poin ini, ya, tiga poin ini. Oke, lanjut. Oke, kita mulai dari word. Ya, ketika kita bicara kata, maka yang pertama kita bahas adalah word class. It's also called parts of speech, ya. Kalian pasti pernah dengar istilah ini, ya. Number one, ya, noun. Dalam bahasa Indonesia, it is kata benda.
Contohnya fish, ikan, human, manusia, Lia, namanya orang, ya. Jakarta, namanya tempat, pilot, nama pekerjaan, ya. Love, cinta. Jadi kalau dengar istilah kata benda, terkadang siswa itu terfokus pada benda mati, ya. Jadi noun tidak hanya benda mati, noun itu bisa juga makhluk hidup. Pokoknya segala sesuatu di dunia ini yang bisa kita lihat itu pasti noun. Bahkan yang tidak bisa kita lihat sekalipun, for example love, kita nggak bisa lihat kan love kan, ya kita hanya bisa merasakan love. Nah itu juga kata benda. Oke. Ini juga pilot, ya. If we say pilot, ya, apa pekerjaanmu? Pilot. Nah, pilot itu kata apa? Terkadang otak kita mengarahkan bahwa pilot itu adalah kata kerja. Salah. Pilot itu memang jenis pekerjaan, tapi pilot itu apa sebutan bagi orangnya. Jadi itu sebutan dari sesuatu. Jadi pilot adalah kata benda. Seperti itu ya. Oke, number 2, pronoun. Pronoun dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti. For example, ketika kita bilang Lia goes to market every day, she buys vegetables. Misalnya, Lia pergi ke pasar setiap hari, dia membeli sayur. Nah, kata dia itu kembali kepada Lia. Kenapa sih harus pakai kata dia? Karena nggak mungkin, iya kalau kita ngomongin tentang Lia 1 atau 2 kata. Kalau 5 atau 10 kata, apa setiap kata kita mau mengucapkan Lia? Kan bosen kan? Jadi itulah sebabnya ada kata ganti. Apa aja kata ganti itu? Saya, ya, untuk mewakili orang yang berbicara. You, kamu. Berarti orang yang kita ajak bicara, kita sebut you. They, mereka. He, me, our, hers, that, their. Nah, kita akan mempelajari secara spesifik tentang pronoun nanti di video yang lain. Oke, number 3, kita lanjut verb. Verb dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja. Go, pergi. Fish, loh, kok ada fish? Bukannya fish ada di sini? Enggak. Fish yang di atas adalah ikan, sedangkan fish yang di sini itu artinya memancing. Jadi satu kata dalam bahasa Inggris maknanya bisa lebih dari satu. Bahkan satu kata dalam bahasa Inggris terkadang masuk dalam word class yang satu word class, tapi juga masuk dalam word class yang lain. Contohnya fish ini. Nah, apa itu kata kerja? Kata kerja itu kata yang menunjukkan kejadian atau perbuatan atau aktivitas yang kita lakukan, ya. Contohnya pergi adalah aktivitas, fish memancing, write menulis, sit itu duduk, love. Nah, lagi-lagi love ini double. Di atas itu love artinya cinta, tapi di bawah love artinya mencintai. Dress yang kalian kenal mungkin baju, ya. Sedangkan dress itu juga bisa berarti mengenakan, ya, mengenakan baju. Kemudian be, is, do, ya, kita akan bahas ini nanti. Kemudian adjective. Yang nomor 4, adjective artinya kata sifat. Big, besar, square, kotak, yellow, kuning, old, one, slow, good, itu adalah kata sifat. Nah, yang biasa saya katakan pada murid saya kalau ngomongin kata sifat itu gini, kata sifat itu nggak bisa diomongin tunggal gitu, ya. Misalnya kita lihat ikan, ya, ikan kan kata benda, itu ikan, nah bisa. Tapi kalau kata sifat nggak bisa, dia nggak mungkin kita bilang itu kuning, ya, kuning misalnya, tanpa ada bendanya. Jadi sifat ini perlu ada bendanya. Ya, tidak akan pernah ada kuning jika tidak ada bendanya. Itulah ciri-ciri dari kata sifat. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Oke, number 5, adverb atau kata keterangan. Nah,
Saya ingatkan lagi, dulu kita pernah belajar dalam bahasa Indonesia SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, ya. Nah, K-nya ini keterangan, dalam bahasa Inggris adalah adverb. Contohnya today, hari ini, keterangan waktu, always, in the room, di dalam ruangan, keterangan tempat. Slowly, keterangan apa slowly? Slowly itu keterangan cara, adverb of manner. Ya, hard juga. Contohnya saya belajar bahasa Inggris dengan sungguh-sungguh. I study English very hard. Seperti itu, hard. Nah, sekarang nomor 6, preposition atau kata depan. Contoh in di dalam, on di atas, to pada, for untuk, from dari, by dengan, in front of di depan, then daripada. Nah, semua yang bisa ditaruh di depannya kata benda, ya, itu adalah kata depan. Ya. Oke. Sampai situ saja penjelasannya. Nanti nomor 7 ini ada kaitannya dengan nomor 6. Terkadang kita itu bingung mana itu kata penghubung, mana itu kata depan. Jadi conjunction atau kata penghubung ini contohnya dan, atau, tapi, karena, oleh karena itu, kemudian. Nah, gini, kalau kata penghubung itu menghubungkan dua kata atau dua kalimat. Contohnya, saya, I met Lia and Anna. Nah, menghubungkan apa and itu? Lia dan Anna. Or, misalnya, which one do you like? Coffee or tea? Mana yang kamu suka? Kopi atau teh? Jadi menghubungkan kopi dan teh. Kadang juga kalimat contoh because I cannot go to school because I'm not feeling well, misalnya. I cannot go to school sama I am not feeling well. Ya, saya tidak bisa masuk sekolah dengan saya tidak enak badan. Itu digabung oleh kata because. Nah, sedangkan kata depan preposition itu tidak gabungin apa-apa. Dia hanya berhubungan dengan kata atau frase setelahnya. Misalnya in the class, on the table gitu. Sebelumnya dia nggak ada kaitannya dengan kata-kata sebelumnya. Seperti itu. Oke, sekarang number 8, interjection. Interjection is kata seru. Nah, kata seru ini memang dari sononya begitu. Dia tidak tersusun dari, walaupun dia terdiri dari beberapa kata, dia bukan kalimat. Ya, contoh hi, hello, go misalnya, go away, welcome, oh my god, seperti itu. Itu adalah interjection. Kalau bisa saya katakan itu kayak ungkapan-ungkapan, ya. Thank you, begitu. Itu adalah ungkapan interjection. Ya. Oke, maybe that's all for today. I hope you understand. Setelah mendengarkan penjelasan tentang class of word, jenis-jenis kata, sekarang coba kalian kerjakan kuis ini, ya. Di sini ada beberapa kata yang saya garis bawahi, dan tugasnya adalah menemukan atau menyebutkan jenis kata apa. Ya, misalnya Benny. Benny ini apakah dia itu noun, verb, atau adverb, ya. And you can answer this question and write your answer on the comment below. And if you want to know the right answer, you can read at the description below. Kalian bisa tulis jawaban kalian di komentar, dan kunci jawabannya akan saya tulis di deskripsi video ini. Okay, that's all for today. I hope you enjoy my explanation. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.